Iya Bu, teman. Iya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jadi bayinya juga sehat ya? Iya Bu, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Ibu, perkenalkan saya Bidan Dia Pelatih yang bertugas pada pagi hari ini ya Ibu. Di sini saya akan menunjukkan tanda bahaya bayi baru lahir nih Ibu. Kan ini pemberian pertama ya bayi Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda pada bayi baru lahir nih Ibu. Nanti mohon Ibu untuk mendengarkan yaitu karena ini sangat penting untuk kesehatan si kecil. Apabila nanti ada tanda-tanda bahaya seperti yang saya jelaskan itu sudah fasilitas kesehatan terdekat Ibu. iya Bu. Oke, baik Ibu, saya jelaskan yang pertama yaitu bayi tidak mau meminum susu nih Ibu. Apakah bayinya meminum susunya lancar Ibu? Enggak. Enggak, oke, saya jelaskan dulu nih. ASI adalah makanan pokok bayi selama 6 bulan gitu. Jadi setelah lahir hingga 6 bulan, bayi hanya boleh meminum ASI. Karena ASI itu sangat penting bagi tubuhnya bayi ya Ibu. Nutrisi pada ASI itu sangat banyak Ibu. Jadi apabila nanti tidak meminum ASI, bayi bisa lemas dan sering menangis Ibu. Tadi tidak mau meminum susu Ibu, tidak lancar. Biasanya kalau minum susunya sebelah mana Ibu? Sebelah sini Bu. Sebelah kiri nggih. Iya, berarti Ibu tetap harus melatih diri bayi untuk bisa meminum susu dengan benar Ibu. Jadi Ibu harus memposisikan bayi. Sudah diajarkan Ibu? Sudah diajarkan. Jadi harus memposisikan bayi dengan benar nih. Terus habis itu biarkan bayi nonyok dan ASI yang sebelah kanan kan tidak mau Ibu dari bayinya. Jangan lupa juga ya Ibu untuk disusukan karena nanti kalau dibiarkan tidak disusukan susunya bisa membengkak Ibu, payudaranya bisa membengkak, jadi kemerahan, nanti malah muncul masalah lain ya. Ini baik Ibu bisa dilihat di sini gambarnya nih Ibu. Ya, seperti ini Ibu. Ibu di sini saya akan melanjutkan. Saya akan Ibu tanda bahayanya yaitu sesak nafas nih. Bayi seringkali Ibu pernah sesak nafas. Saya jelaskan Ibu frekuensi nafas bayi Ibu. Frekuensi nafas bayi itu lebih cepat dari orang dewasa nih, jadi 30 sampai 40 kali per menit. Jika bayi bernafas dengan cepat atau lambat itu perlu diwaspadai Ibu. Dan apabila terlihat serak, jadinya kayak tertarik Ibu kan kelihatan deh kalau tidak pakai baju jadinya kan lebih serak gitu biasanya kalau sesak kan kelihatan tinggal jadinya ke dalam terus hidungnya Ibu memang kempis jadi bayinya. Jadi Ibu juga harus belajar mengenal bagaimana nafas bayi biasanya dan ketika berdiri. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Ibu. Nggih, sudah paham nggih? Nggih, sudah. Alhamdulillah. Saya lanjutkan nggih Ibu. Yang ketiga yaitu ada bayi sering merintih dan menangis Ibu. Bayi kan belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi lampiasannya dengan menangis Ibu dan merintih. Kalaupun itu Ibu sudah bingung ya, sudah diberikan ASI, sudah dibersihkan, sudah diganti popok tapi bayinya tetap menangis, Ibu harus lebih mewaspadai Ibu karena mungkin itu ada tanda-tanda bayi tidak nyaman nih Ibu. Jadi Ibu harus lebih memperhatikan diri bayi Ibu. Baik Ibu, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ini Ibu, ada alergi Ibu. Nanti alerginya seperti ini ya Ibu. Ya Bu. Ibu juga harus waspada Ibu ketika bayinya tidur terus menerus, tampak sangat lemas, lesu, dan sulit dibangunkan walaupun sudah waktunya meminum ASI. Karena bayi itu bisa termasuk juga Ibu ke tanda-tanda alergi nggih. Bila bayi seperti itu bukan lagi kondisi normal Ibu. Apalagi sudah tidak mau meminum ASI Ibu. Tadi kan emang tidak mau meminum ASI ya Ibu pas awal itu hanya karena belum bisa itu ya Bu pas Minum itu ya Ibu. Ibu harus waspada ketika bayi terdapat alergi atau ketika bayi merintih, menangis. Ibu juga besok akan belajar bagaimana macam-macam tangisan bayi Ibu harus mulai belajar. Ibu bisa cari seperti ini Bu di internet nggih.
Biasanya banyak ibu, tapi ibu juga tidak boleh langsung khawatir. Kalau setelah melihat ini, ibu lebih baik langsung konsultasikan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, ada yang ditanyakan ibu? Tidak Bu. Baik, saya lanjutkan ya ibu. Yang keempat yaitu ada perubahan warna kulit ibu pada bayi. Ibu perlu memperhatikan juga warna kulit bayi. Jika ada warna kulit yang berbeda, seperti bibirnya kebiruan, terus kulitnya juga kebiruan, itu tandanya bayi bisa kekurangan oksigen ibu, dan ada gangguan lainnya di ibu. Juga di sini terdapat tanda bahayanya kulit terlihat kuning ibu, seperti ini ibu kuningnya. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang meminum ASI. Jadi itu bisa terjadi pada waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 14 hari ibu. Itu juga harus waspadai. Kulit bisa menjalar hingga telapak tangan hingga telapak kaki ibu. Kalau ada kondisi seperti ini, ibu harus segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak Bu. Sudah paham ya? Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada lemah seperti lemah. Jika bayi terlihat tidak seperti biasanya atau bayinya kurang aktif, juga perlu waspada ya ibu. Itu biasanya juga karena bayi kehilangan rasa hangat ibu. Jadi ibu bisa melakukan hal-hal yang membuat bayi hangat, seperti ibu bisa menjaga pakaiannya, suhu ruangnya, dan ibu bisa melakukan metode skin to skin, yaitu metode kanguru ibu. Jadi bayi bisa sudah diajari ibu, baik ibu, benar sekali, sudah pintar itu juga bisa dilakukan oleh suami dan ibu. Tadi sudah paham dari sini ibu? Ya Bu, sudah. Baik, saya kita sudah paham ini. Saya lanjutkan ibu yang selanjutnya, yaitu ada kejang ibu. Kejang pada bayi memang sering terjadi ibu, tapi ibu harus tahu dari bayi kejang karena apa ibu. Biasanya karena demam atau karena ada ketidaknyamanan pada tubuh bayi. Jadi ibu harus mengetahui kejang itu karena apa untuk kejang sebaiknya ibu langsung membawa dari bayi ke fasilitas kesehatan terdekat, karena itu termasuk hal yang mungkin perlu lebih diwaspadai ibu. Jadi jangan mengentengkan hal seperti ini. Sudah paham ya? Saya lanjutkan di ibu yang selanjutnya, yaitu ada tali pusar kemerahan. Tali pusar berwarna kemerahan biasanya karena ada infeksi ibu di tali pusar. Jadi ibu boleh tetap membersihkan tali pusar dari bayi dengan cara menggunakan air hangat terus setelah itu langsung dikeringkan saja, tidak usah diberi ramuan seperti yang kayak orang cuman dulu. Tapi kalau masih tradisi ya tidak apa-apa ibu. Tapi sebaiknya ibu bisa mengurangi untuk diberi vitamin itu boleh ibu, seperti betadin, alkohol biasanya kan orang-orang menggunakannya, tapi itu hanya boleh dioleskan, jangan sampai dikompreskan terlalu lama. Ada lagi ibu tanda-tanda infeksi pada jadi bayi. Biasanya ibu jadi bayi akan mengalami demam, kulitnya kemerahan, bukan cuma tali pusar, terus juga bengkak pada jadi bayi, tubuhnya, terus keluar cairan nanah beserta cairan putih seperti itu di pusat, karena itu sudah infeksi pada kulit. Jadi biasanya muncul seperti itu. Saya lanjutkan yang selanjutnya itu ada gangguan saluran pencernaan ibu juga perlu memperhatikan BAB bayi, terus muntahnya bayi, gumamnya ibu. Bila bayi tidak BAB selama 3 hari ibu juga harus mewaspadainya. Terus jika bayi gumam terlalu banyak itu bukan lagi wajar, jadi ibu bisa langsung membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Sudah paham bu? Sudah Bu. Jadi itu tanda-tanda bahaya pada bayi lahir ibu. Terus juga ibu perlu mewaspadai ibu tangisan bayi ibu tangisan bayi itu berbeda ibu. Biasanya tangisan terus tangisan yang laku dan tangisannya hanya merintih lemah, itu juga harus diajar ibu.
sudah Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Oke. Ibu ingat selalu nih jika ada tanda-tanda tanda seperti yang tadi saya ungkapkan, ucapkan, itu segera ke fasilitas kesehatan terdekat Ibu. Di alhamdulillah Ibu sudah paham, konseling hari ini juga sudah selesai nih. Ibu untuk konseling ini kan sudah paham. Boleh tolong Ibu jelaskan kembali inti-intinya saja Ibu. Oh, yang tadi itu didengar apa kalau nggak mau minum, nggak mau ngasih, ya terus kejang-kejang, terus ada itu nanah kita bisa lihat terus infeksi itu terus sama ramuan itu muntah-muntah nangis. Oh gitu. Alhamdulillah Ibu sambung paham. Jadi untuk suwun Ibu sambung menyempatkan waktu untuk materi Ibu konseling ini nggih. Yuk kami selalu jaga kesehatan Ibu dari bayi dan ibunya. Jangan sampai sakit nggih. Gitu. Ibu, terima kasih nggih.